Arga adalah seorang pria berusia 30 tahun. Bertugas sebagai TNI berpangkat kapten yang dikenal disiplin, tegas, dan dihormati oleh seluruh anggota kesatuannya. Ia lahir dan besar dalam keluarga terpandang, dibesarkan dengan aturan yang ketat, serta dikelilingi ekspektasi tinggi dari orang tuanya, terutama ibunya, Sofiah, yang perfeksionis dan keras dalam memegang standar keluarga. Selama hidupnya, Arga jarang merasakan kebebasan memilih sesuatu sepenuhnya. Setiap langkahnya selalu diatur, setiap keputusan diawasi, dan setiap masa depan harus sesuai harapan keluarga. Sementara itu, Sela adalah gadis sederhana berusia 24 tahun, tinggal di sebuah kampung kecil di pinggiran kota. Ia hidup berdua dengan ibunya yang sakit-sakitan dan menafkahi keluarga dengan berjualan gorengan di pinggir jalan. Sela dikenal ramah, sopan, dan selalu bekerja keras. Meski hidupnya jauh dari kata mudah, ia tidak pernah mengeluh. Setiap pagi ia memulai hari dengan menyiapkan adonan, menggoreng, menata lapak kecilnya, lalu menunggu pembeli sambil berdoa agar hari itu membawa rezeki yang cukup. Pertemuan mereka terjadi pada suatu sore ketika Arga pulang dari dinas lapangan. Tubuhnya masih lelah, namun pikirannya justru terhenti ketika ia melihat lapak gorengan sederhana yang aroma panasnya sempat tertangkap angin. Ia memilih berhenti sejenak. Dari kejauhan, Arga melihat seorang perempuan dengan pakaian sederhana. Wajah lelah, namun tetap tersenyum saat melayani pelanggan. Itu adalah Sela. Tatapan pertama itu menjadi permulaan. Arga merasakan sesuatu yang selama ini asing dalam hidupnya. Ketertarikan yang tumbuh dari kesederhanaan, bukan dari pencitraan, atau kepura-puraan yang sering ia temui di dunia sosial keluarganya. Hari-hari berikutnya, Arga mulai sering pulang lebih awal, menyempatkan diri berhenti di lapak gorengan itu. Ia selalu berdiri tidak jauh dari sana, memperhatikan bagaimana Sela melayani pembeli dengan penuh kesabaran. Ia melihat bagaimana gadis itu menyeka keringat, sambil memastikan setiap pembeli mendapatkan gorengan yang hangat. Tanpa sadar, ia merasa kagum, bahkan tergerak oleh kerja keras dan ketulusan itu. Sela tidak mengenal siapa Arga sebenarnya. Baginya lelaki itu hanyalah pembeli yang sopan, yang sering datang dengan pakaian dinas, namun tidak menunjukkan kesombongan sedikit pun. Ia tidak tahu bahwa lelaki itu adalah kapten yang dihormati. Tidak tahu bahwa ia berasal dari keluarga kaya. Ia hanya melihat seseorang yang anehnya terlihat nyaman, melihatnya bekerja. Hari demi hari, hubungan kecil itu tumbuh, bukan lewat kata-kata, tetapi lewat kehadiran yang selalu muncul. Lewat perhatian kecil yang perlahan mengisi ruang kosong dalam hati mereka masing-masing. Arga mulai merasakan ketenangan yang belum pernah ia temukan sebelumnya. Sela mulai merasakan hangatnya kepedulian yang selama ini ia pikir tidak akan pernah ia rasakan dari seseorang. Seberuntung Arga, pertemuan sederhana itu menjadi awal kisah besar yang suatu hari akan menguji kekuatan cinta mereka. Setelah beberapa waktu, perasaan yang tumbuh di antara mereka semakin kuat. Arga semakin sering berada di area kampung itu, seolah tubuhnya memiliki arah otomatis menuju lapak kecil Sela di kesatuan. Ia tetap menjadi kapten yang berdiri tegap, memimpin pasukan dengan suara tegas, dan sikap tanpa kompromi. Namun saat senja mulai turun dan tugasnya berakhir, bayangan langkahnya hanya menuju satu tempat. Sela, meski tidak pernah mengakui pada siapapun, mulai mengharapkan kedatangan lelaki itu. Ia mulai memperhatikan dirinya secara sederhana, menata jilbabnya dengan lebih rapi, memastikan lapaknya tidak berantakan, dan memperbanyak porsi gorengan favorit Arga. Hatinya yang selama ini hanya fokus pada kerja, dan ibunya perlahan merasakan getaran, yang asing namun menghangatkan. Arga sering diam beberapa saat, setiap melihat Sela bekerja. Ia merasa dunia seperti berhenti berputar, setiap kali mengamati gadis itu menuang adonan, menggoreng, atau bahkan sekadar menepis asap panas dari wajahnya. Dalam kepala Arga, kesederhanaan itu adalah keindahan yang selama ini tidak pernah ia temukan dalam lingkaran sosialnya yang penuh tuntutan dan kepalsuan. Sela masih tidak tahu siapa Arga sebenarnya, dan lelaki itu sengaja membiarkannya begitu. Arga tahu, jika Sela mengetahui status sosialnya, hubungan ini mungkin akan berubah menjadi kaku, penuh formalitas, atau bahkan menjauh. Ia ingin Sela mengenalnya sebagai manusia biasa, bukan sebagai kapten TNI dari keluarga kaya raya. Sementara itu rasa yang tumbuh, diam-diam ini tetap tersembunyi dari dunia luar, terutama dari keluarga Arga. Meski mereka belum resmi bersama, Arga sudah tahu bahwa ibunya tidak akan menerima gadis sesederhana Sela. Sofiah adalah wanita yang selalu mengutamakan citra. Baginya menantu adalah perpanjangan dari kehormatan keluarga. Ia tidak pernah membayangkan anak laki-lakinya, Kapten Arga, akan memilih pasangan dari kelas bawah. Apalagi penjual gorengan di pinggir jalan.
Namun, Arga tidak peduli. Ia tidak pernah sekalipun merasakan ketenangan yang sama saat bersama perempuan-perempuan dari kalangan elit. Yang membuat ia tenang justru Sela gadis sederhana yang bahkan tidak tahu bahwa ia mampu membeli restoran tempat ia berjualan. Sela, sebaliknya, tidak pernah berani mengharapkan apa-apa. Meski hatinya mulai bertumbuh, ia tetap menahan diri. Ia sadar betul siapa dirinya. Ia hanya gadis kampung yang setiap hari berjuang mencari uang receh untuk kebutuhan makan. Ia tidak punya kecantikan yang mencolok, tidak punya pendidikan tinggi, apalagi keluarga terpandang. Baginya, Arga terlalu jauh untuk digapai. Namun kenyataan bahwa lelaki itu selalu kembali, selalu datang tanpa alasan, selalu berdiri di dekat lapaknya, membuat hatinya perlahan percaya bahwa mungkin ia layak untuk dicintai. Dalam keheningan, tanpa pengakuan, hubungan mereka mengalir. Dua dunia yang seharusnya tidak bersinggungan, justru semakin mendekat, tanpa sadar menuju arah yang suatu hari akan menimbulkan badai besar. 1 tahun berlalu tanpa mereka sadari. Arga dan Sela kini benar-benar menjalin hubungan, meski tetap dilakukan diam-diam. Hubungan itu tumbuh dari perhatian kecil, dari pertemuan singkat, dan dari rasa nyaman yang tidak perlu dijelaskan. Mereka sama-sama menemukan kedamaian satu sama lain, seolah dunia yang berbeda kelas itu tidak pernah ada. Arga sering menyempatkan waktu mampir sebelum dinas, atau setelah pulang malam. Ia selalu membawa sesuatu, kadang air mineral, kadang tisu untuk Sela, kadang sekadar bantuan kecil seperti plastik tambahan untuk lapak. Meski sederhana, semua perhatian itu membuat Sela merasa dihargai, dilihat, dan disayangi tanpa syarat. Di rumahnya, Sela menyembunyikan semua hal tentang Arga. Ibunya hanya tahu bahwa ada seorang pembeli yang sering mampir. Sela tidak ingin memberikan harapan palsu pada ibunya, apalagi pada dirinya sendiri. Ia terlalu takut membayangkan bagaimana dunia Arga sebenarnya. Di sisi lain, Arga mulai merasakan kekhawatiran yang semakin besar. Ia tahu, cepat atau lambat, hubungan ini harus dibawa ke keluarganya. Ia tahu ibunya tidak akan menerima Sela dengan mudah. Namun setiap kali melihat Sela bekerja keras dari pagi hingga malam, rasa cinta dan tekadnya semakin kuat. Ia ingin melindungi gadis itu dari segala bentuk hinaan, dari segala bentuk penilaian yang tidak adil. Di kesatuan rekan-rekan Arga, mulai memperhatikan perubahan kecil pada dirinya. Ia terlihat lebih bahagia, lebih ringan, namun tetap tegas dalam tugas. Mereka tidak tahu bahwa perubahan itu datang dari seorang gadis penjual gorengan di pinggir jalan desa. Dalam 1 tahun itu, Arga menyimpulkan satu hal. Ia ingin menikahi Sela. Keputusan itu tumbuh kuat, seperti sesuatu yang tidak bisa digoyahkan. Ia tidak peduli halangan apa yang akan datang, tidak peduli penolakan keluarga, tidak peduli bisikan sosial. Arga yakin bahwa kebahagiaan sejatinya bukan ditentukan oleh gengsi keluarga, tetapi oleh siapa yang membuat hatinya damai. Namun keteguhan itu tidak diketahui siapapun, bahkan Sela. Gadis itu tidak pernah membayangkan bahwa seseorang seperti Arga akan memilihnya sebagai bagian dari masa depan. Di balik kebahagiaan yang tumbuh perlahan itu, badai besar diam-diam mulai mengumpulkan kekuatan. Dunia Arga dan dunia Sela tidak mungkin terus hidup dalam rahasia. Dan ketika akhirnya dua dunia itu bersinggungan, mereka akan diuji oleh kebencian, gengsi, dan harga diri yang selama ini tidak pernah mereka bayangkan. Setelah 1 tahun hubungan yang tumbuh dalam diam, Arga akhirnya memutuskan bahwa ia tidak ingin lagi menyembunyikan Sela dari keluarganya. Ia merasa waktunya telah tiba untuk mengambil keputusan besar yang akan menentukan masa depan mereka. Dalam hati, ia telah bulat Sela adalah perempuan yang ingin ia jadikan istri, apapun risikonya selama beberapa hari. Arga mencari waktu yang tepat untuk menyampaikan niatnya kepada orang tuanya, terutama ibunya, Sofia. Ia tahu betapa wanita itu memegang teguh martabat keluarga, betapa ia memandang pernikahan sebagai ajang menjaga citra, bukan tempat memberi ruang pada cinta. Sofia selalu bermimpi agar Arga menikahi perempuan dari keluarga terpandang, berkelas dan setara secara sosial. Ia tidak pernah membayangkan bahwa anak semata wayangnya justru jatuh pada gadis kampung yang hidup dengan jualan gorengan. Di sisi lain, Sela tidak mengetahui apapun tentang keputusan besar yang sedang dipikirkan Arga. Ia menjalani hari seperti biasa, menyiapkan lapaknya dari pagi buta, merapikan wadah-wadah gorengan, lalu menunggu pembeli pertama. Dalam hatinya, ia hanya berharap hubungan mereka tetap berjalan tanpa masalah. Ia terlalu takut memikirkan masa depan yang terlalu jauh, karena ia tahu batas dirinya. Ia sadar betul bahwa mencintai Arga berarti mencintai seseorang yang dunianya terlalu tinggi untuk dijangkau. Arga akhirnya pulang ke rumah keluarganya untuk menyatakan niat itu. Rumah besar itu selalu menjadi simbol kemewahan sekaligus tekanan. Setiap sudutnya dipenuhi lukisan mahal Yukiren Klosik dan aroma parfum ruangan yang khas.
Ia berjalan masuk dengan langkah tegap, namun hatinya penuh kehati-hatian. Di ruang tamu ia duduk dan mulai menyampaikan niatnya untuk menikahi Sheila. Reaksi ibunya datang seperti pukulan keras yang ia sudah prediksi. Sofia menunjukkan penolakan luar biasa. Ia merasa direndahkan, merasa martabat keluarga diinjak, merasa keputusan Arga adalah bentuk pengkhianatan terhadap nilai yang telah ia tanamkan sejak kecil. Bagi Sofia, tidak ada yang lebih menyakitkan daripada melihat anaknya memilih perempuan yang menurutnya tidak punya apa-apa. Arga tetap tegas. Ia berdiri sebagai seorang kapten dan sebagai seorang laki-laki yang telah menetapkan pilihan hatinya. Meski ibunya menolak mentah-mentah, Arga tetap menyatakan bahwa ia tidak akan mengurungkan niat untuk menikahi Sheila. Keputusan itu membuat rumah besar itu penuh ketegangan. Sofia merasa kehilangan kendali, sementara Arga akhirnya merasakan kebebasan yang selama ini ia cari. Ketegangan itu menjadi awal dari badai yang lebih besar, badai yang perlahan bergerak menuju hari pernikahan yang seharusnya menjadi hari bahagia. Setelah niat itu diumumkan, Arga memfokuskan diri pada persiapan pernikahan. Ia mengurus segala administrasi, mempersiapkan acara secara sederhana, dan menjaga agar prosesnya berjalan tanpa hambatan. Arga sengaja merancang acara yang tidak megah, namun tetap layak dan penuh rasa hormat. Bukan karena ia tidak mampu, melainkan karena ia ingin pernikahan itu sesuai dengan keadaan Sheila dan keluarganya. Namun, persiapan itu tidak pernah berjalan tenang. Sofia tidak berhenti menentang. Ia tidak pernah menyetujui keputusan Arga, dan meski ia tidak bisa lagi mencegah pernikahan itu, ia bertekad membuat Sheila merasa tidak nyaman. Dalam hatinya, Sofia ingin menunjukkan bahwa perempuan seperti Sheila tidak pantas berada di keluarga mereka. Di kampung, Sheila menjalani hari-harinya dengan campuran bahagia dan takut. Ia merasa tidak pantas, merasa rendah diri, dan selalu memikirkan apakah ia bisa menjadi istri yang layak untuk Arga. Sheila tidak pernah membayangkan bahwa seorang kapten TNI memilihnya sebagai pendamping hidup. Setiap malam ia duduk di samping ibunya yang sakit, menenangkan hatinya sambil memikirkan masa depan yang menakutkan dan tidak pasti. Meski begitu, Sheila mempersiapkan dirinya dengan penuh kerendahan hati. Ia meminjam kebaya sederhana dari saudaranya, menabung sedikit demi sedikit untuk aksesoris kecil, dan memastikan tidak menyusahkan siapapun. Ia tidak meminta kemewahan apapun. Kebahagiaannya hanyalah pernikahan yang berjalan tanpa masalah. Arga mencoba menenangkan semua pihak, meski hatinya sendiri penuh tekanan. Ia harus menghadapi keluarganya yang menolak, menenangkan Sheila yang takut, dan menjaga agar pernikahan itu tetap berjalan sesuai rencana. Namun semakin dekat hari pernikahan, semakin terasa bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi di belakang layar. Sofia merencanakan sikap keras yang akan ia tunjukkan pada hari itu. Ia merasa perlu memberi pelajaran pada Sheila. Ia ingin gadis itu tahu bahwa ia tidak diterima di keluarga tersebut. Meski Arga tidak mengetahui rencana itu, tanda-tanda penolakan ibunya sudah sangat jelas. Hari pernikahan mendekat seperti bayangan gelap yang mengikuti dari kejauhan. Masing-masing mempersiapkan diri, namun tidak ada yang benar-benar siap menghadapi apa yang akan terjadi. Hari yang seharusnya menjadi hari paling membahagiakan bagi Arga dan Sheila, akhirnya tiba. Pagi itu, kampung kecil tempat tinggal Sheila dipenuhi dekorasi sederhana, namun hangat. Kursi-kursi plastik ditata rapi, kain merah muda digantung di teras rumah, dan aroma masakan dari dapur menyebar hingga ke jalan kecil. Penduduk kampung berkumpul, sebagian membantu, sebagian penasaran. Pernikahan antara seorang kapten TNI dan penjual gorengan adalah sesuatu yang jarang terjadi, bahkan sulit dipercaya. Sheila berdiri di kamar kecil rumahnya, didandani secara sederhana. Kebaya pinjaman itu melekat di tubuhnya, membuatnya tampak lebih anggun daripada biasanya. Meski begitu, matanya menyimpan banyak kegelisahan. Ia tahu bahwa dunia yang akan ia masuki bukan dunia yang mudah. Ia memikirkan Arga, memikirkan ibunya, memikirkan keluarga besar yang akan ia hadapi. Hatinya berdebar bukan karena bahagia, tetapi karena takut akan penolakan yang mungkin terjadi. Arga tiba di lokasi dengan pakaian rapi dan sikap tegap khas seorang perwira. Ia menatap setiap sudut lokasi, memastikan semuanya berjalan baik. Namun ketegangan di wajahnya tidak bisa sepenuhnya disembunyikan. Ia tahu ada sesuatu yang tidak akan berjalan mulus hari itu. Ia menunggu kehadiran ibunya dengan campuran harapan dan kekhawatiran. Ketika Sofia datang, suasana langsung berubah. Ia mengenakan pakaian mewah, kontras dengan suasana kampung yang sederhana. Tatapannya penuh penilaian dari ujung kepala hingga kaki terhadap setiap hal yang ia lihat. Para tamu mulai berbisik, sebagian menyadari ketidaknyamanan yang terpancar dari wanita itu. Puncak tragedi terjadi ketika akad selesai dan prosesi resepsi akan dimulai. Di depan para tamu, dalam suasana yang seharusnya penuh senyum, Sofia tiba-tiba melontarkan hinaan keras kepada Sheila.
Ia menyebut gadis itu tidak pantas masuk ke keluarga mereka, tidak layak menjadi istri seorang kapten TNI, dan tidak memiliki kelas apapun. Suaranya menggema, membuat semua tamu terdiam. Beberapa menunduk malu. Sebagian lagi menatap Sheila dengan tatapan iba. Sheila berdiri terpaku. Badannya gemetar, hatinya hancur berkeping. Air matanya mulai jatuh tanpa bisa ditahan. Ia merasa seluruh martabatnya direnggut di depan orang-orang yang mengenalnya sejak kecil. Keinginannya untuk kabur begitu besar. Ia ingin meninggalkan tempat itu, ingin menghilang dari rasa malu yang menyengat seperti luka dalam yang baru saja disayat. Arga melihat semuanya. Dadanya bergetar menahan amarah. Ia berdiri di antara ibunya dan istrinya, di hadapan tamu-tamu yang kini berbisik cemas. Hari yang seharusnya menjadi simbol persatuan berubah menjadi luka terbesar dalam hidup mereka. Di saat suasana kacau itu, Arga menyadari bahwa ia tidak bisa lagi membiarkan siapapun meremehkan istrinya. Keputusan besar, harus ia ambil keputusan yang akan mengubah segala hubungan dalam keluarganya. Dan keputusan itu menghantarkan mereka menuju titik balik yang akan menentukan arah hidup selanjutnya. Setelah hinaan itu terlontar, suasana pernikahan menjadi kacau. Para tamu yang tadinya menikmati hidangan, kini terdiam 1000 bahasa. Beberapa melihat ke arah Sofia, sebagian lagi menatap iba kepada Sheila yang berdiri dengan tubuh gemetar, sementara air matanya terus mengalir. Sheila merasa seluruh tubuhnya seperti membeku dalam rasa malu yang memuncak. Ia bahkan tidak berani mengangkat wajahnya. Arga menyaksikan semuanya dengan perasaan terhimpit. Di hadapannya, dua orang paling penting dalam hidupnya berdiri dalam luka dan kemarahan. Namun kali ini, ia tidak bisa lagi tinggal diam. Hatinya berteriak melihat istrinya dihina begitu rendahnya. Apalagi pada hari yang seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidup mereka berdua. Dengan napas yang dalam, Arga berdiri tegak. Sifat kepemimpinan yang selama ini ia gunakan di kesatuan muncul tanpa ia sadari. Ia menatap seluruh tamu, memastikan perhatian mereka tertuju padanya. Di dalam dirinya, keputusan besar sudah bulat. Ia tidak peduli lagi dengan konsekuensi keluarga, tidak peduli dengan risiko hubungan dengan ibunya, dan tidak peduli dengan cibiran sosial. Hanya satu hal yang penting baginya, melindungi martabat Sheila. Ia mengambil langkah maju, berdiri di sisi istrinya. Dengan sikap tegap seorang kapten TNI, Arga menunjukkan bahwa ia berdiri bersama Sheila sepenuhnya. Tindakan itu membuat suasana berubah drastis. Para tamu mulai melihat bahwa Arga tidak lagi berada di bawah bayang-bayang kekuasaan ibunya. Ia berdiri sebagai suami, bukan sebagai anak yang tunduk pada perintah keluarga. Sofia terdiam melihat putranya mengambil posisi itu. Ia merasa terpukul, merasa tidak lagi dihormati sebagai ibu. Namun rasa terlukanya justru membuka sedikit celah dalam hatinya. Ia tidak pernah menyangka Arga akan memperjuangkan Sheila sampai sejauh itu. Baru kali itu Sofia melihat bahwa pilihan Arga bukan sekadar keinginan, tetapi keputusan yang lahir dari keteguhan hati. Sheila tersentak ketika merasakan kehadiran Arga di sisinya. Meski masih menangis, ada sedikit rasa aman ketika lelaki itu berdiri tegak melindunginya. Ia masih merasa rendah diri, masih merasa takut, namun keberadaan Arga memberikan kekuatan yang tidak bisa ia jelaskan dengan kata apapun. Para tamu mulai berani mengalihkan perhatian. Beberapa memberi anggukan halus sebagai bentuk dukungan. Perlahan suasana yang tadinya seperti medan perang emosional mulai mereda. Namun, luka yang tertinggal di hati, Sheila terlalu dalam untuk sembuh dalam waktu singkat. Pada hari itu, Arga tidak hanya menyatakan cintanya pada Sheila. Ia menyatakan bahwa ia siap berdiri melawan siapapun, termasuk keluarganya sendiri, demi menjaga perempuan yang kini resmi menjadi istrinya. Hari pernikahan itu berubah dari tragedi menjadi penyataan bahwa cinta Arga bukanlah cinta yang bisa digoyahkan oleh hinaan, gengsi, atau tekanan keluarga. Beberapa hari setelah pernikahan, Arga dan Sheila mulai menjalani kehidupan baru mereka. Mereka tinggal di rumah kecil dekat kampung, sesuai keinginan Arga yang ingin Sheila tetap dekat dengan ibunya. Rumah itu sederhana, jauh dari fasilitas mewah yang selama ini Arga miliki di rumah keluarganya. Namun ia memilih tinggal di sana karena ingin menciptakan kenyamanan bagi Sheila, lingkungan di mana istrinya merasa aman dan diterima. Sheila melakukan segala hal dengan hati-hati. Ia merasa tidak layak mendapatkan kehidupan baru ini setelah apa yang terjadi pada hari pernikahan. Di dalam dirinya, ada luka yang masih membekas. Ia merasa bersalah karena telah menjadi penyebab pertentangan Arga dengan keluarganya. Meski Arga tidak pernah menunjukkan penyesalan sedikit pun, Sheila masih sulit menerima kenyataan bahwa pilihan hidup itu datang dengan harga yang begitu besar. Di sisi lain, Arga berusaha menyeimbangkan dua dunia yang kini tampak saling bertentangan. Ia tetap menjalankan tugasnya sebagai TNI dengan penuh disiplin, namun setiap pulang, ia berusaha menciptakan suasana hangat di rumah kecil itu. Ia membantu Sheila membenahi barang-barang,
memastikan rumah itu bersih dan nyaman, serta memberikan ketenangan yang Sela butuhkan. Namun kehidupan baru itu tidak sepenuhnya tenang. Bisikan-bisikan dari luar mulai terdengar. Beberapa warga kampung memuji ketulusan Arga, tapi beberapa lainnya merasa heran mengapa kapten setinggi dirinya memilih tinggal di kampung yang sederhana. Ada pula rekan Arga di kesatuan yang mulai bertanya tentang pernikahannya. Sebagian mendukung, sebagian menyindir. Yang paling sulit bagi Arga adalah hubungannya dengan keluarganya yang kini hening. Sofia tidak lagi menghubunginya sejak kejadian di pernikahan. Ia memilih menjauh, membiarkan rasa kecewanya mengisi ruang antara dirinya dan putranya. Arga memahami sikap itu, namun ia tidak menyesal. Baginya, pernikahan bukan soal membahagiakan dunia luar, tetapi membangun rumah kecil yang damai bersama perempuan yang dicintainya. Sela, meski masih menyimpan luka, mulai melihat usaha Arga yang besar untuk membuatnya merasa cukup dan aman. Setiap tindakan kecil Arga membuatnya sadar bahwa ia memang layak dicintai, meski hatinya masih berjuang mempercayai hal itu. Kehidupan baru mereka berjalan dengan ritme lambat, penuh adaptasi, penuh pembelajaran, namun juga penuh kasih yang terus tumbuh. Meski badai mereda, langit belum sepenuhnya kembali cerah. Namun keduanya belajar bahwa cinta tidak hanya diuji pada saat gembira, tetapi terutama pada saat luka dan ketakutan bercampur menjadi satu. Sementara kehidupan rumah tangga Arga dan Sela perlahan berjalan, Sofia masih dibayangi rasa kecewa yang dalam. Ia mengurung diri dalam rumah besarnya, memikirkan kejadian di hari pernikahan. Setiap kali mengingat wajah Sela yang menangis, ada perasaan aneh yang muncul dalam dirinya antara marah, bersalah, dan tidak rela. Sofia merasa bahwa dirinya hanya ingin yang terbaik untuk Arga. Namun untuk pertama kalinya, ia mempertanyakan apakah standar yang ia miliki selama ini benar-benar untuk kebaikan anaknya, atau hanya demi gengsi pribadi. Hari-hari Sofia diisi dengan memutar kembali kejadian itu. Ia mengingat cara Arga berdiri di depan semua orang, memutuskan untuk melindungi Sela, meski ia sendiri menolak keberadaan gadis itu. Semakin lama bayangan itu membuat hati Sofia perlahan lembut. Ia mulai menyadari bahwa Arga dewasa dengan caranya sendiri, bahwa anaknya telah menemukan sesuatu yang tidak pernah bisa ia berikan ketenangan dan kebahagiaan sejati. Di sisi lain, Sela masih berusaha menyembuhkan luka batinnya. Meski Arga selalu memberinya kekuatan, kejadian penghinaan itu masih menghantuinya. Setiap kali ia mengingat bagaimana tamu-tamu menatapnya, ada rasa perih yang merayap kembali. Ia berjuang untuk melupakan, namun tidak mudah menghapus memori yang begitu menyakitkan. Arga menyadari hal itu. Ia selalu memperhatikan raut wajah Sela yang berubah ketika seseorang menyebut ibunya. Ia melihat bagaimana Sela memaksakan senyum, meski matanya masih menyimpan ketakutan. Arga tahu bahwa cinta tidak cukup hanya dengan berdiri melindungi. Cinta juga berarti menenangkan hati yang terluka, merangkul luka itu tanpa menghakimi, dan menunggu hingga rasa sakit itu perlahan berubah menjadi kekuatan. Perlahan rumah kecil mereka menjadi tempat pemulihan. Arga sering mengajak Sela berjalan di sekitar kampung, membiarkannya bernafas di udara segar. Mereka menghabiskan malam dengan suasana tenang, jauh dari kegaduhan kota dan tekanan keluarga. Dan meski Sela masih belum pulih sepenuhnya, ada sedikit demi sedikit cahaya yang kembali ke dalam dirinya. Di tempat lain, Sofia mulai merasakan kekosongan. Tanpa disadari, kerinduannya pada Arga tumbuh. Ia mulai menyadari bahwa menjauh tidak membuat hatinya tenang. Rasa bersalah mulai mengikis harga diri yang selama ini begitu kukuh. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mempertimbangkan kemungkinan bahwa ia salah menilai seseorang, bahwa ia telah menyakiti gadis yang sebenarnya tidak bersalah. Luka itu, baik di hati Sela maupun Sofia, menjadi celah kecil yang suatu hari akan membawa keduanya ke titik penyembuhan. Sebab terkadang rasa sakit yang paling dalam justru membuka pintu bagi kesadaran yang tak pernah datang sebelumnya. Hari itu, hujan turun perlahan, menimbulkan suasana sendu di rumah Arga. Sela duduk di ruang tamu, memandangi jendela dengan gelisah. Sudah beberapa hari ia mencoba membangun kembali kehidupannya bersama Arga, setelah semua penghinaan yang ia terima di hari pernikahan mereka. Tetapi, luka itu masih terasa, terutama ketika ia ingat wajah ibu Arga Sofia yang memakinya di depan para tamu. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pelan. Arga berjalan ke pintu. Saat dibuka, sosok yang tidak pernah mereka sangka berdiri di sana Sofia. Basah kuyup wajahnya tampak menahan sesuatu. Entah gengsi, entah sesal yang lama terpendam. Sela langsung berdiri. Arga membeku tidak tahu harus berkata apa. Sofia menghela napas panjang. "Gak, boleh ibu masuk?" Arga ragu sesaat, tapi akhirnya mengangguk. Sofia melangkah masuk perlahan, kemudian berhenti tepat di depan Sela. Beberapa detik sunyi, hanya suara hujan yang terdengar. Lalu Sofia menunduk, semakin dalam,
hingga air matanya jatuh. Sela, ibu minta maaf. Suaranya bergetar. Ibu salah, ibu terlalu keras kepala. Ibu takut anak ibu disakiti atau jadi susah. Tapi yang ibu lakukan justru menyakiti kamu. Sela ia tidak menyangka perempuan yang dulu menghina pekerjaannya sebagai penjual gorengan, merendahkannya habis-habisan di hari sakral pernikahannya. Kini menangis memohon maaf. Sofia melanjutkan, waktu itu ibu hanya melihat kamu dari luarnya. Ibu tidak melihat ketulusanmu, tidak melihat betapa bahagianya Arga memilih kamu. Arga menelan ludah. Sofia memandang Arga, lalu kembali menatap Sela. Kalau kamu mau, izinkan ibu memulai lagi dari awal. Jadi ibu mertua yang seharusnya. Ibu rela dibilang kalah, asal kalian tetap bersama. Sela menahan tangis. Seluruh kejadian di hari pernikahan itu terlintas di kepalanya. Hinaan, cacian, tatapan meremehkan. Semua itu menyakitkan. Sangat. Tapi kini di depannya, seorang ibu datang dengan hati yang runtuh. Perlahan Sela berkata lembut. Bu, saya sudah memaafkan sejak lama. Mungkin bukan lupa, tapi saya tidak ingin membenci. Sofia menutup mulutnya, berusaha menahan tangis. Arga memeluk ibunya untuk pertama kalinya setelah sekian lama hubungan mereka renggang. Mereka bertiga duduk bersama. Suasana masih penuh haru, tetapi hangat untuk pertama kalinya. Hujan di luar berhenti, seolah ikut lega.